Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-14 dari latihan soal persiapan OSN tahun 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang kecepatan. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru ataupun orang tua siswa yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya dan terus mengupdate latihan soal persiapan OSN tahun 2024. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembahasan, di sini Mimin akan perkenalkan dulu ada 3 program membership dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan yang bisa kalian ikuti berlangganan di dalamnya selama 1 bulan ke depan. Yang pertama itu adalah juara OSN tingkat sekolah. Benefit utamanya itu adalah kalian akan mendapatkan akses awal ke video baru. Kalau misalkan Mimin sudah jadwalkan di 2 hari yang akan datang, kalian sudah dapat menontonnya ketika Mimin sudah selesai menguploadnya hari itu juga. Nah, kemudian untuk juara OSN tingkat kabupaten, benefitnya itu apa? Kalian akan mendapatkan benefit semua di tingkat sebelumnya dan juga ada tambahan video eksklusif khusus pelanggan. Jadi ada latihan-latihan soal tambahan dan juga ada kunci jawaban dari latihan soal di akhir video dari part pertama sampai dengan part yang terbaru, insya Allah akan diupdate. Jadi benefit ini hanya akan bisa kalian dapatkan di level 2 dari program membership Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 42. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah bis melaju dengan kecepatan 60 km per jam menuju kota Q lewat kota P. Bis tersebut melewati kota P pada pukul 6.00 dan tiba di kota Q pada pukul 12.00. Sebuah sedan dengan tujuan yang sama melaju dengan kecepatan tetap 90 km per jam dan dapat mendahului bis pada pukul 9.00. Pada pukul berapa sedan melintasi kota P? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kan katanya ini bus sudah melaju dan melewati kota P pada pukul 6.00. Jadi kita buat ilustrasi singkat terlebih dahulu. Jadi di sini kan ada awalannya. Jadi awalannya itu adalah tempat si bus ini mulai jalan. Nah, pada pukul 6.00 si bus ini tiba di kota P. Kemudian nanti pada pukul 9.00 dia bakal ketemu dengan sedan. Di sini dia bertemu. Kemudian nanti pada pukul 12.00 dia akan finish di kota Q. Nah, kita mulai menganalisanya dari si busnya terlebih dahulu. Nah, ternyata busnya ini kan mulainya pukul 6.00 di kota P, kemudian dia akan bertemu dengan sedan pada pukul 9.00. Ini jaraknya itu kan berarti 3 jam ya, 3 jam. Berarti 3 jam perjalanan dari P ke pertemuan sedan oleh bus tadi, oleh bus. Nah, jaraknya itu kita mau cari dulu, jarak yang sudah ditempuh dari kota P itu berapa kilometer. Nah, caranya itu bagaimana? Caranya adalah kita kalikan kecepatan yang 60 km per jam itu kita kalikan dengan berapa waktu dari kota P hingga si sedan mendahuluinya. Nah, berarti kita kalikan dengan 3 jam deh, karena di situ dari jam 6 sampai dengan jam 9. Maka di sini jamnya akan saling habisi, kita peroleh jaraknya yang telah ditempuh oleh bis sampai didahului oleh sedan adalah sebanyak 180 km jaraknya. Berarti di sini kita tahu bahwa jaraknya itu adalah 180 km. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita mau cari tahu si sedan ini dari kota P 180 km itu berapa waktu yang dia butuhkan. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Kita tinggal membagi jaraknya tadi, pertemuan dari bus dan sedan dan juga awal mula dari kota P yaitu 180 km. Jadi ini kan dari kota P ya, maka ini akan kita bagi dengan berapa kecepatan tetap si sedan tadi, yaitu sebanyak 90 km per jam. Jadi 180 km kita bagi dengan 90 km per jam. Maka di sini kita peroleh kilometernya akan saling habis. 180 bagi 90 adalah 2. 2 satuannya adalah tentu 2 jam. Jadi si sedan itu membutuhkan waktu 2 jam dari kota P sampai di tempat pertemuan si sedan dan juga bus. Berarti kan di sini pertemuannya jam 9. Sedangkan waktunya si sedan ini melewati kota P hingga dia bertemu dengan bus itu adalah sebanyak 2 jam. Maka kita kurangi saja dengan 2 jam. Tentu jawabannya adalah pada pukul 7.00. Dan ternyata 7.00 itu maksudnya apa? 7.00 ini si sedan itu sudah sampai di kota P dan ternyata 2 jam berikutnya baru dia bisa mendahului bus yang sudah bergerak sejauh 180 km dari kota P. Sehingga jawaban dari soal ini jelas adalah pada pukul 7.00. Seperti itu. Kalau misalkan kalian kurang paham tentang pembahasan singkat nomor 42 ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 43. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan
kecepatan rata-rata 60 km per jam, seorang sopir bis biasanya memerlukan waktu selama 6 jam 40 menit. Tentukan kecepatan rata-rata bis tersebut agar ia tiba di kota B dalam waktu 1 jam 20 menit lebih awal dari biasanya. Nah, di sini kita menganalisis dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Pertama, dikatakan bahwa kalau misalkan kecepatan rata-ratanya itu 60 km per jam, dia membutuhkan waktu 6 jam 40 menit. Ini kita akan ubah dalam jam terlebih dahulu untuk kita dapat operasikan dengan kecepatannya. Nah, ini kalau misalkan kita mau ubah ke dalam jam, tentunya berarti 6 jam 40 per 60, karena ini 40 menit tidak sampai dengan 1 jam. Ingat bahwa 1 jam adalah 60 menit, maka kita buat dalam 40 per 60 jam. Nah, kemudian kita sederhanakan deh, maka di sini kita dapat 62 per 3 jam dengan cara 40 dan 60-nya ini kita bagi dengan 20. Kemudian kalau misalkan kita mau ubah ke dalam pecahan biasa, berarti kan kita kali dulu ya. 3 kali 6 itu adalah 18, kemudian ditambah dengan 2 dapatnya adalah 20 per 3 jam. Ini kita simpan dulu, nanti kita akan gunakan di operasi perhitungannya. Nah, selanjutnya kalau misalkan waktunya itu adalah 1 jam 20 menit lebih awal, berapa sih waktu yang diharapkan sebenarnya? Jadi kalau misalkan 6 jam 40 menit, kalau misalkan kita kurangkan dengan 1 jam 20 menit, berapa sih waktunya dalam jam? Jadi perhatikan, 6 kurang 1 tentunya jadi 5 jam. Kemudian kalau 40 dikurang 20 dapatnya adalah 20. Berarti di sini kalau diharapkan dia lebih awal 1 jam 20 menit, berarti maksudnya jaraknya itu ditempuh dalam waktu 5 jam 20 menit. Nah, kalau misalkan kita mau ubah ke dalam satuan jam, berarti tulisannya adalah 5 20 per 60 jam, atau setara dengan berapa? Setara dengan 5 sepertiga jam. Atau kalau misalkan kita mau ubah ke dalam pecahan biasa, berarti 3 dikalikan dengan 5 itu 15, kemudian ditambah dengan 1, dapatnya adalah 16 per 3 jam. Nah, ini kalau misalkan dia mengharapkan 1 jam 20 menit lebih awal dari biasanya. Langkah selanjutnya kita akan mencari jarak dari kota A ke kota B dengan cara, perhatikan, rumus dari jarak itu adalah V dikalikan dengan T. Jadi S sama dengan V kali T. Nah, kecepatan itu yang kita gunakan adalah yang biasanya. Yang biasanya berarti yang 60 km per jam. Berarti di sini kita tuliskan 60 km per jam. Kemudian kita kalikan dengan waktu tempuhnya yaitu 20 per 3 jam. Maka di sini kita sederhanakan dulu, 60 bagi 3 dapatnya 20, berarti 20 kali 20 dapat deh jawabannya adalah 400. Satuannya bagaimana? Satuannya jam dengan jam ini saling menghabisi. Maka kita peroleh jawabannya adalah 400 km. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu jaraknya, kemudian kita sudah tahu waktu yang diharapkan itu adalah 16 per 3 jam, maka kita sudah bisa menentukan kecepatan yang baru. Kecepatan baru berarti V baru. Itu rumusnya apa? Rumusnya adalah S per T. Jaraknya dari kota A ke kota B yang ini, 400 yang kita baru dapat, 400 km, dibagi dengan waktu yang diharapkan, yaitu 16 per 3 jam. Nah, ingat, kalau misalkan pembagian itu adalah perkalian yang terbalik, berarti di sini kita tuliskan 400 km, itu kita kalikan dengan 3 per 16. Jadi, di sini satuannya itu adalah satuan per jam ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau kalikan, maka kita akan memperoleh hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini 16 dengan 400-nya sama-sama kita bagi 8, maka di sini kita dapat 50, di sini dapatnya 2. Kemudian 50 dibagi 2 itu masih bisa, dapatnya adalah 25. Berarti tinggal kita kalikan 25, kita kalikan dengan 3, maka dapat hasilnya adalah 70 km per jam. Ini adalah kecepatan yang diharapkan agar si bus ini bisa sampai di kota B 1 jam 20 menit lebih awal dari biasanya. Sehingga jawaban dari soal ini adalah 75 km per jam. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan ada yang kalian kurang pahamin terkait tentang pembahasan soal nomor 43 ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi seperti biasa, Mimin akan tawarin kembali buku latihan soal persiapan OSN yang terbaik buat kalian. Tersedia beberapa mata pelajaran lainnya yang dilombakan di OSN. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan cek link yang ada di deskripsi di s.id/bimbel-aroehan. Di situ banyak buku rekomendasi kalian, mulai dari yang murah-murah berkualitas sampai yang mahal tapi soalnya lebih bagus lagi ya. Silahkan dibeli dan raihlah juara bersama rekomendasi buku dari bimbingan belajar Aroehan.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 44. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Kereta api model mainan berjalan pada lintasan berbentuk lingkaran dengan diameter 3,5 meter. Untuk menempuh satu putaran penuh, lokomotif memerlukan waktu 22 detik. Berapakah kecepatan lokomotif tersebut dalam satuan kilometer per jam? Nah, untuk menentukan jawaban dari soal ini, ingat, kita akan menentukan kecepatan. Sekali lagi, kalau misalkan kalian lupa, rumus kecepatan adalah itu simbol V itu artinya kecepatan ya, ini artinya kecepatan. Kalau misalkan kalian nggak tahu V dari tadi itu apa, V itu adalah kecepatan dari kata velocity ya, bahasa Inggris. Nah, kemudian rumus dari kecepatan itu apa? Rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Jarak itu biasanya disimbolkan dengan S, sedangkan waktu adalah T. Maka V sama dengan S per T. Nah, di sini untuk jaraknya, karena ini lintasannya berbentuk lingkaran, berarti lintasannya itu bisa kita hitung dengan keliling lingkaran. Nah, kemudian kita bagi dengan waktunya. Waktu tempuhnya itu sudah ada di soalnya. Nah, di sini yang kita perlukan itu adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran kalau misalkan diketahui diameter, itu rumusnya adalah Pi dikalikan dengan D. Kemudian untuk waktunya sudah ada juga di soal, yaitu sebanyak 22 detik. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilainya dulu. Untuk Pi-nya kita pakai 22 per 7. Kenapa? Karena nanti ini 3,5. Kan di sini 3,5 ya. 3,5 meter itu bisa kita ubah menjadi 7 per 2 ya, kalau misalkan kita kalikan dengan 2 per 2. Nah, 7 per 2 ini kan masih bisa dibagi 7, maka Pi yang kita gunakan adalah 22 per 7 saja, agar nanti bisa lebih sederhana hasilnya. Maka di sini diameternya kita tuliskan 7 per 2, kemudian kita bagi dengan 22. Kita coret dulu yang bisa dicoret, sini 7 bagi 7 bisa, kemudian 22 dibagi 22 juga bisa, maka yang tersisa adalah 1/2 ya. Ini artinya apa? 1/2 ini artinya kecepatannya itu dalam meter per detik. Kenapa kita bisa tahu meter per detik? Karena di sini dikatakan waktunya dalam detik, kemudian diameternya dalam meter. Maka didapat nilai dari kecepatannya itu adalah 1/2 meter per second. Tetapi yang diharapkan di soal ini dalam satuan kilometer per jam. Jadi cara mengubahnya bagaimana? Di sini kan kita dapat 1/2 meter per second ya, per detik maksudnya. Kalau misalkan kita mau ubah ke dalam satuan kilometer per jam, tentunya ini kita harus ubah dulu. Kita harus kali dengan, kalau misalkan dari meter ke kilometer kan dikali dengan 1/1000 ya. Sedangkan kalau detik ke jam itu berarti 1/3600. Karena 1 detik itu 1/3600 kalau misalkan kita konversi ke jam. Nah, kalau misalkan modelnya sudah seperti ini, yang di bagian atas itu kan jadinya 1/2000 ya. Nah, kemudian yang di bagian bawah ini kan pembagian, yang di bagian bawah ini pembagian. Kalau misalkan kalian ingat, pembagian adalah perkalian terbalik, maka kita kalikan dengan 3600 per 1, kemudian satuannya adalah per jam. Nah, di sini 02-nya dicoret. Kemudian yang tersisa adalah 36/20, berarti kan kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan dengan cara di sini bagi 2, masing-masing atas dan bawah dapatnya 18/10. 18/10 itu artinya 1,8 km per jam. Ini adalah kecepatan dari lokomotif kereta api model mainan yang ada di soal ini ketika kita ubah satuannya itu ke kilometer per jam. Jadi jawaban dari soal ini adalah 1,8 km per jam. Ingat baik-baik rumus kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan jarak per waktu. Siapa tahu di OSN tahun ini akan ada soal terkait tentang kecepatan lagi untuk tingkat SD. Jadi silahkan pelajari memang, kemudian ingat baik-baik rumus-rumus ini. Oke? Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal terkait tentang materi kecepatan. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini sudah Mimin sediakan sebuah soal yang bisa kalian kerjakan dari rumah. Kalau misalkan kalian sudah dapatkan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Siapa yang paling cepat komen dan paling tepat jawabannya akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.